Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Prawira dari Teknik Industri Angkatan 2024 dengan NIM 333240084 dari kelompok 26 Shift 3. Jadi, pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan transportasi dengan menggunakan tiga software yang berbeda, yaitu ada POM-QM, terus ada Microsoft Excel, dan yang ketiga ada RStudio. Baik, di sini terdapat sebuah soal yaitu adalah penerbit buku pelajaran Cendekia Press mencetak buku di tiga percetakan besar yaitu percetakan A, percetakan B, dan percetakan C. Dengan kapasitas pengemasan masing-masing sebanyak 250 box, 180 box, dan 200 box. Buku-buku yang telah dicetak ini kemudian akan dikirimkan ke empat skala besar yaitu SMA 1, SMA 2, SMA 3, dan SMA 4 yang memiliki permintaan masing-masing sebanyak 150 box, 130 box, 170 box, dan 180 box. Biaya pengiriman per box dalam rupiah dari percetakan A ke skala besar. Lalu di sini terdapat tabel di mana tiap percetakan akan mengirimkan sebanyak itu terhadap tiap SMA. Lalu berdasarkan informasi tersebut, tentukan alokasi pengiriman buku dari masing-masing percetakan ke sekolah-sekolah tersebut agar total biaya distribusi seminimal mungkin. Gunakan metode transportasi dan selesaikan dengan software Microsoft Excel, POM-QM, atau RStudio. Nah, di sini kita tuh ditanyakan adalah untuk mencari alokasi pengiriman buku dengan biaya seminimal mungkin. Selanjutnya kita bisa langsung ke tabel. Untuk bagian angka-angka yang di sini, itu tuh udah didapat dari soal-soal. Dan kayak tadi tuh kapasitas percetakan A itu 250, percetakan B itu 180, percetakan C itu 200. Lalu untuk demand atau permintaannya itu SMA 1 150, SMA 2 130, SMA 3 itu 170, dan SMA 4 itu 180. Selanjutnya kita perlu tahu apakah kapasitas dan demand-nya ini memiliki total yang sama atau enggak. Nah, kalau misalkan masih sama, berarti itu aman atau kita bisa nanti tulisnya tuh oke aja. Tapi kalau misalkan enggak, kita akan menambahkan variabel dummy. Nah, rumusnya itu gimana sih? Kita itu pakai rumus if sum dari jumlah kapasitas itu sama dengan dari jumlah demand. Nah, kayak tadi yang udah dibilang bahwa kalau misalkan mereka itu sama, berarti kita ketiknya oke. Tapi kalau misalkan mereka belum sama, maka kita harus menambahkan dummy. Oke, kalau udah kayak gini, kita bisa langsung enter. Nah, di sini hasilnya adalah oke, berarti antara kapasitas dan demand itu jumlahnya adalah sama. Maka selanjutnya kita bisa langsung lanjut ke tabel yang kedua, di mana kita mau cari nih tadi alokasi pengirimannya berapa dan dapat biaya minimumnya berapa. Di sini kita pakai rumus sum. Kita jumlahin dulu ini untuk percetakan A ini jumlahnya berapa. Enter. Begitupun juga sama kayak yang di bawahnya. Lalu kita ke demand. Demand ini juga sama tadi pakainya sum untuk SMA 1 itu. Nah, itu juga berlaku untuk SMA 2 sampai SMA 4. Oke, kalau kayak gini, lanjutnya adalah kita akan ke bagian solver. Karena kita mau tahu nih hasilnya berapa dan biaya minimalnya itu berapa. Kita solver. Di sini set objektifnya ini kita pilih yang ini. C15 karena kita mau tahu kan hasil dari biaya minimumnya itu berapa. Dan di bagian set objektif kita pilihnya itu min karena tadi kita mau cari nilai minimal dan by changing variablesnya itu yang nah dari C10 sampai F12.
Lalu selanjutnya kita akan masukkan constraint-nya. Kita add aja. Terus di sini berarti nilai kapasitas nih harus sama dengan kapasitas yang ini. Terus kita add lagi. Begitupun juga untuk yang demand-nya. Kita klik OK. Nah, kalau udah kayak gini, kita pakai select solving-nya itu yang simplex LP. Terus kita solve, lalu kita klik OK. Nah, di sini dia adalah udah menunjukkan hasilnya, di mana untuk percetakan A itu alokasi pengirimannya adalah untuk SMA 1 120, SMA 2 itu 130, dan untuk SMA 3 juga SMA 4 itu 0, karena kapasitasnya jangan 250. Lalu untuk percetakan B itu adalah SMA 1-nya itu 0, SMA 2-nya itu 0, SMA 3-nya itu 170, dan SMA 4-nya itu 10, dengan kapasitasnya itu yang di awal tadi adalah 180. Dan untuk percetakan C itu SMA 1-nya 30, SMA 2-nya 0, lalu untuk SMA 3-nya 0, dan SMA 4-nya itu 170 dengan jumlah di awal tadi itu 200. Nah, biaya minimumnya adalah Rp27.850. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menggunakan software PomCam. Baik, selanjutnya di sini saya akan menggunakan software PomCam yang dimana kita ke opsi model tree-nya itu yang bagian transportasi. Nah, untuk number of sources-nya itu tadi itu tiga kan, karena ada tiga percetakan. Lalu untuk number of destination itu kita masukinnya 4, karena tadi ada 4 SMA. Lalu objektifnya itu adalah minimize, karena kita ingin mencari biaya seminimal mungkin. Langsung kita oke aja. Dan ini bisa kita rename dulu ya. Di sini tuh supply maksudnya adalah kapasitas. Oke, kalau untuk isinya kita bisa langsung aja salin dari Excel. Nah, kalau udah kayak gini kita pilih metodenya itu yang minimum cost method karena kita ingin cari biaya minimum. Kalau udah kita langsung kita solve aja dan hasilnya akan sama seperti di Microsoft Excel. Tapi di sini kita bisa lihat ke bagian shipping list. Nah, di mana untuk percetakan A itu akan mengirimkan ke SMA 1 sebanyak 120 pengiriman dengan biaya per unitnya itu adalah 40. Lalu untuk total keseluruhannya itu adalah 4.800. Untuk percetakan A yang SMA 2 itu 130 dengan biaya per unitnya itu 45, dan eh, biaya pengirimannya adalah 5.850. Begitupun seterusnya semuanya akan seperti itu. Selanjutnya saya akan langsung ke software RStudio. Selanjutnya adalah pengerjaan menggunakan software RStudio, di mana saya sudah menulis sintaksnya terlebih dahulu, tapi saya akan menjelaskannya satu persatu. Di sini kita mulai dari menginstal dan aktifkan package, yang menggunakan sintaksnya itu install package, lpsolve, dan library-nya itu lpsolve. Lalu kalau udah kita langsung run aja. Nah, kalau udah berhasil, di run, kita bisa langsung ke perintah selanjutnya, yaitu adalah memasukkan data biaya pengiriman per box, yaitu rupiah per palet atau per kapasitasnya ya. Lalu di sini untuk cost-nya itu berbentuk matriks, di mana IVR-nya ini adalah yang sesuai dengan tabel di Excel sebelumnya. Dan di sini bagian end row-nya itu adalah 3, dan by row-nya itu sama dengan true, karena tujuannya adalah
agar datanya itu berurutan sesuai percetakannya. Dan di sini tarian itu cost karena kita ingin menampilkan hasil biayanya. Maka dari itu kita memerlukan ini semua. Dan selanjutnya kita langsung run aja. Nah, udah ketahuan nih, udah ditampilin sama perintahnya. Selanjutnya kita ke perintah yang ketiga, yaitu adalah memasukkan data demand dan kapasitas. Di bagian sini ada R underscore name, R-nya itu adalah row, di mana row-nya ini adalah kapasitasnya. Kapasitasnya itu kan tadi ada 250 untuk percetakan A, 180 untuk percetakan B, dan 200 itu untuk percetakan C. Sedangkan C itu adalah kolom. Kolomnya itu adalah eh, permintaan dari setiap SMA-nya itu berapa. Itu dari SMA 1 itu 150, yang 2 itu 130, 3 itu 70, 170, dan SMA 4 itu 180. Untuk bagian row dan kolomnya ini kita pakai tanda sama dengan semua karena kan kita tujuannya adalah apabila demand dan kapasitas ini sama. Gitu. Makanya ya langsung kita run aja. Nah, kalau udah, selanjutnya yang terakhir adalah kita menampilkan hasil dari sintaks sebelumnya. Di mana di sini ada perintah itu adalah result sama dengan Linux Programming Transport. Terus ini biayanya yang kita masukin, directionnya itu adalah min karena kita mencari biaya minimal. Dan row, lalu di sini ada kolom. Lalu kita di sini adalah masukin result dan result solution. Terus kita run aja. Nah, hasilnya akan sama dengan POM-QM dan juga Excel yang dimana untuk percetakan A itu akan mengirimkan ke SMA 1120, ke SMA 2 itu 130. Lalu untuk ke percetakan 2 itu mengirimkan si pengirimannya itu 170 ke SMA 3 dan 10 ke SMA 4. Sedangkan untuk percetakan C akan mengirimkan 30 ke SMA 1 dan 170 ke SMA 4. Baik, selanjutnya di sini terdapat sebuah kesimpulan, yaitu di mana percetakan A akan mengirimkan sebanyak 120 ke SMA 1 dengan biaya totalnya itu 4.800, lalu ke SMA 2 itu 130 dengan biaya totalnya itu 5.850, lalu untuk percetakan B itu akan mengirim sebanyak 170 dengan biaya totalnya itu 7.650 dan ke SMA 4 itu 10 unit dengan biaya total itu 400. Lalu percetakan C akan mengirimkan 30 unit ke SMA 1 dengan biaya 1.500. Lalu ke SMA 4 itu ada 170 unit dengan biaya totalnya itu 7.650 dan seluruh biayanya nanti akan dihasilkan yaitu adalah 27.850 untuk biaya paling minimum dalam pengiriman ke tiap SMA. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.